dipersembahkan oleh SG Shampoo and Hair Tonic, my choice of confidence and success. Prove it. Masih bersama saya orang tua siswa SDN 25 Utan Kayu yang menjadi korban pungli, Aminah, dan kini telah bergabung juru bicara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ibnu Hamad. Selamat malam, Pak Ibnu. Selamat malam, Mbak Nana. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Iya. Pak Ibnu, tadi mendengarkan sama-sama penuturan dari Ibu Aminah. Ini hanya salah satu dari sekian banyak contoh kasus nyata pungli di sekolah-sekolah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga mengamati praktek-praktek pungli ini? Ya, memang itu harus diakui masih banyak terjadi dan ini sangat disayangkan. Mengapa? Karena Kementerian Kemdikbud sendiri sudah mengeluarkan peraturan berupa Permendikbud nomor 44 tahun 2012 mengenai sumbangan dan pungutan. Walaupun nanti kita bisa lihat sumbangan dan pungutan itu ada aturannya gitu. Ada kewajiban, ada limitasi dan sebagainya. Tapi persisnya memang diperbolehkan. Sekolah sekarang masih boleh memungut biaya kepada orang tua siswa? Dengan aturan. Misalnya untuk, kalau tidak salah kan ini SDN negeri. Ya. Saya ingin menunjukkan ke Ibu Aminah. Mama peduli ini, Pak. Mama peduli. Misalnya, kalau itu mau melaksanakan pungutan, maka sekolah itu harus menunjukkan perencanaannya. Dan sebelum dipungut diumumkan dulu mau ngebangun apa begitu ya. Terus dan itu diumumkan pada publik. Ini rencana kami itu dalam satuan kerja tahunan itu di sekolah itu. Ya. Tapi itu sifatnya sukarela atau wajib semua orang harus membayar? Kalau yang namanya pungutan mengikat berarti. Kalau sumbangan itu tidak mengikat. Dan ada lagi Mbak Nana yang paling penting diketahui bahwa sekolah yang dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah itu dilarang melakukan pungutan. Begitu. Nah, jadi agak membingungkan nih, Pak. Sebetulnya boleh apa tidak? Kalau tadi katanya boleh, tapi ini sekarang dilarang. Iya, yang menurut Permen 44 ini, sekolah yang dikelola oleh pemerintah dan berarti dalam hal ini SDN 25 Utan Kayu seharusnya tidak boleh sama sekali ada pungutan. Bahwa kemudian sekarang masih berlaku, masih terjadi di depan mata berbagai pungli. Artinya aturan ini macan ompong dong, Pak? Memang harus ditegakkan. Penegakannya berbagai pihak, komite sekolah termasuk di dalamnya, dinas pendidikan, tentu kementerian itu sendiri. Kami harus menegakkan peraturan ini, begitu. Tapi yang lebih penting lagi, seperti Ibu Aminah, partisipasi masyarakat juga sangat dihargai. Kalau tadi dikatakan bahwa dilakukan oleh komite sekolah, dalam prakteknya seringkali ditemukan komite sekolah yang fungsinya seharusnya mengawasi penyelenggaraan satuan pendidikan malah justru kong kali kong dengan sekolah untuk memungut berbagai macam biaya, Pak Ibnu. Itu juga sangat disayangkan, tidak seperti itu. Komite sekolah sejatinya itu ikut mengembangkan sekolah, membawa sekolah ke arah mana, mengawasi pelaksanaan pendidikan seperti itu sebagai bagian dari proses sekolah berbasiskan manajemen masyarakat itu. Kalau dalam prakteknya yang Ibu Aminah alami, komite sekolah fungsinya apa di SDN 25 Utan Kayu? Saya rasa seperti mesin pengeruk uang gitu ya. Soalnya yang saya tahu orang tua wali murid itu nggak pernah diajak rapat gitu. Kalau ada rencana apa-apa nggak, selalu jatuh ke kita pungutannya aja gitu. Fungsi komite sekolah sesungguhnya apa sih, Pak Ibnu Hamad? Karena kejadian di 25 Utan Kayu SDN itu juga ditemui di Sleman, di DPRD Sleman melakukan investigasi, rata-rata menemukan cerita yang kurang lebih hampir sama. Kegagalan komite sekolah malah justru membawa mudarat daripada manfaat nih. Iya, kehadiran komite sekolah itu sendiri memang amanat undang-undang, tapi tujuannya adalah untuk ikut memberikan bimbingan, pembinaan, mengarahkan sekolah agar lebih berkualitas, layanan pendidikan lebih baik, dan mengundang partisipasi masyarakat dalam pengembangan sekolah itu sendiri. Oke, Mata Najwa juga bertanya ke Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama. Kita dengar sama-sama apa kata Pak Ahok. Ya, jangan sampai lagi anak-anak yang tidak mampu, tidak bisa sekolah di negeri, sementara anak yang orang kaya dia mensok-sokan mau tambah komite. Kamu bisa tambah 1 juta, kamu tahu nggak berapa kita invest di sekolah situ gitu loh. Kalau Anda merasa hebat ya sekolah swasta yang mahal kalau mau gitu. Tapi kalau Anda merasa saya suka sekolah ini, silakan Anda bayar, kami cabut BOP saya bilang. Dan orang miskin yang 30-40%, kan 40% wilayah kan nggak mungkin semua miskin. Kalau kita anggap 30% yang tidak mampu, Anda harus kumpulin itu uang bayar. Kalau mau pakai sekolah negeri, ya itu lebih adil. Itu masalahnya, itu yang saya bilang, balik kepala dinas, wakil kepala dinas,
sama sekretaris tidak becus. Kalau dia tuduh Sudin tidak becus, ya pecat dong Sudinnya, ganti. Ya bagi kami tidak mau tahu Sudin. Kalau sampai kepala sekolah tidak beres, salah Sudin, salah kepala dinas. Ancaman untuk dipecat. Pak, ini contoh kasus yang dialami, tapi kita tahu ini terjadi hampir di banyak wilayah begitu. Apa yang dilakukan? Mekanisme seperti apa yang bisa dilakukan untuk memastikan semakin sedikit pungli-pungli yang dibebankan ke orang tua? Tampaknya kalau masih dalam konteks otonomi daerah, Mbak Nana, mau nggak mau yang harus mengendalikan tentu kepala daerahnya masing-masing gitu ya. Jadi lempar bola ke kepala daerah. Nah inilah yang sering kami hadapi kalau begitu bicara otonomi daerah, selalu dikatakan cuci tangan kementerian. Oke, kalau karena gitu itu pun yang masih dalam lingkup kewenangan Kementerian Pendidikan. Memberi teguran ataupun surat kepada kepala dinas pendidikan begitu. Oke, jadi kewenangannya hanya sebatas itu, meminta untuk itu di-handle. Iya, karena otonomi daerah fungsi Kemdikbud dengan teman-teman dinas itu koordinatif, bukan komando lagi. Tapi yang jelas aturannya sama sekali tidak boleh ada pungli di sekolah ya, sama sekali tidak boleh ada pungutan atau sumbangan apapun. Jadi buat yang menyaksikan sekarang jangan takut-takut seperti Ibu Aminah dan teman-temannya Mama Peduli, kalau ada pungli, kalau ada yang macam-macam melaporkan. Sampai dipaksa-paksa kayak gitu, udah dibilang nggak ada pun mereka nggak percaya, sampai tasnya digeledah, sampai udah dibilang sampai ada yang nangis, sampai suruh telan